Oke, kembali lagi di Mulung Pikiran. Kali ini kita masuk di sesi ke-6 ya. Dan kita kembali lagi di bukunya Nizomi, Laila Majnun. Mungkin ini part keberapa ya, saya agak lupa. Part ketiga mungkin ya, atau part keempat. Yang jelas ini lanjutannya ya, dari part sebelumnya. Jadi nanti yang belum nonton Mulung Pikiran edisi Laila Majnun, di sesi-sesi sebelumnya bisa cek di description atau di beberapa video yang sudah saya upload sebelumnya ya. Di sesi sebelumnya kita di pengantar teori sosial, dan sesi kali ini kita kembali lagi di Laila Majnun untuk melanjutkan kisahnya Laila Majnun ya. Sedikit review sedikit, untuk di part sebelumnya kita sudah membahas ketika Majnun dibantu oleh seorang pangeran dari suku Beduin yaitu Noval. Namun bantuan Noval itu pada akhirnya gagal karena Laila tidak dapat dipersatukan dengan Majnun ya. Dan pada akhirnya Laila justru dipinang oleh Ibnu Salam, pihak ketiga dari kisah cinta antara Majnun dan Laila ya. Yang mungkin di beberapa part sebelumnya saya pernah singgung ya, mungkin di part pertama, tentang Ibnu Salam yang berkeinginan meminang Laila, tapi pada saat itu ditahan oleh ayah Laila karena Laila sedang lemah ya, sedang sakit. Tapi pada akhirnya Laila dijodohkan dalam tanda kutip ya, dan pinangan Ibnu Salam pada akhirnya diterima oleh ayah Laila. Tentu apa yang menjadi alasannya, yang pertama kalau bisa jangan sama Majnun, yang kedua mungkin karena harta ya. Karena di deskripsinya Nizomi, Ibnu Salam itu sangat powerful, economic capitalnya, jadi dia sangat kaya, hantarannya banyak dan macam-macam. Itu bisa jadi pertimbangan ayah Laila untuk menerima pinangan dari Ibnu Salam. Dan kali ini kita akan menceritakan beberapa sesi, mungkin sampai surat cinta Laila dan surat cintanya Majnun. Mungkin sebelum surat cinta ya, jadi sebelum surat cinta Laila dan Majnun, nanti mungkin kita selesai di situ dulu dan akan dilanjutkan di part berikutnya. Tapi kita nikmati saja part ini ya. Semoga ada hikmah-hikmah yang bisa kita pulung, ada wisdom-wisdom yang menarik, dan ada kutipan-kutipan yang menarik juga nanti di gameplay pada sesi ke-6 ya, untuk edisi Laila Majnun. Oke, kita sampai di bagian 20 ya, atau bab 20 dengan subjudul Dan Senja Berpulang. Jadi pada fase atau pada bagian ini sebenarnya menceritakan di mana Sayyid atau ayahnya Majnun itu sudah mulai tua, renta, lemah, dan merasa bahwa dirinya ini tidak lama lagi di dunia gitu loh. Sehingga dia sepertinya sudah merasa ajalnya sudah dekat, sehingga dia menemui Majnun gitu loh. Dan kesedihannya itu juga masih menyelimuti Sayyid ya, karena Majnun tidak mau pulang, kondisi Majnun yang seperti orang gila, dan ya melihat seorang anak yang bukan tidak mau nurut ya dalam dalam cerita ini, tapi melihat kondisi Majnun yang dia tidak berdaya akan cintanya gitu, akan situasinya, dia tidak bisa bangkit dan seterusnya. Dan Sayyid merasa sedih akan hal tersebut gitu loh. Dan kondisinya yang semakin lemah membuatnya mungkin diberi sinyal oleh Tuhan ya, bahwa kondisi kamu tidak lama lagi gitu loh. Dan karena Sayyid merasakan kondisinya tidak lama lagi, maka dia bergegas untuk mencari Majnun. Siapa tahu dengan alasan yang paling akhir ini, Majnun mau kembali bersama Sayyid untuk pulang ya, dan kemudian menjadi Qais lagi, tidak menjadi Majnun lagi. Nah, permintaan Sayyid ini kurang lebih kalimatnya seperti ini. Hari-hariku akan segera usai, bagiku malam telah menjelang. Jika kau tak ikut denganku hari ini, maka esok hari kau takkan berjumpa lagi denganku. Nah, ini kan sebenarnya satu kalimat ya, satu perkataan bahwa kondisi Sayyid sudah tidak lama lagi, dan dia berharap Majnun mau pulang gitu. Karena kalau Majnun tidak mau pulang pada saat ini, ya, pada saat itu, mungkin esok hari Majnun tidak bisa lagi berjumpa ayahnya. Sebenarnya
kita sudah bisa menebak ya apa yang kemudian nanti dijawab oleh Majnun terhadap permintaan Said. Ya jelas dia pasti menolaknya, menolak untuk pulang dan memilih untuk tetap di hutan, tetap di gurun dan tetap pada kondisinya yang sekarang gitu. Nah, ketika Said kemudian memintanya pulang namun ditolak oleh Majnun, pada akhirnya Said kemudian kembali pulang ya karena Majnun menolak, dan kalimatnya seperti apa saya kira teman-teman sudah bisa membayangkannya ya, bahwa Majnun tetap kukuh dengan cintanya gitu, dengan apa kondisinya pada saat itu, dan tidak mengikuti permintaan ayahnya yang bahkan kurang lebih ini permintaan terakhirnya ya, terakhir dari Said sendiri gitu. Nah, 2 hari setelah tiba di kediamannya, pada akhirnya Said meninggal, dan pada akhirnya Majnun gagal atau tidak bisa di samping ayahnya ketika ayahnya meninggal atau menjemput ajalnya, dan dia tidak bisa melihat wajah ayahnya pada saat-saat terakhir gitu. Dan ada satu kutipan menarik yang dituliskan oleh Nizami ketika Said meninggal untuk ya semacam hikmah di balik meninggalnya Said ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu, setelah itu kita coba maknai ya. Setiap jiwa bagaikan kilatan cahaya, tercipta untuk bersinar sesaat sebelum akhirnya menghilang untuk selamanya. Dalam alam semesta ini, segala sesuatunya ditakdirkan untuk mati. Tak ada yang tercipta untuk berlangsung selamanya. Namun jika kau mati sebelum kau benar-benar mati, saat kau palingkan wajahmu dari dunia, kau akan menerima penyelamatan tertinggi dari kehidupan abadi. Segalanya tergantung kepadamu. Kau adalah takdirmu sendiri, dan apapun takdir itu atau akan seperti apa nantinya, ia berada dalam dirimu. Dan pada akhirnya yang baik akan berkumpul dengan sesamanya, dan yang buruk juga akan berkumpul dengan kaumnya. Rahasiamu akan diumumkan dari puncak gunung, dan ketika gema itu kembali, kau menyadari bahwa itu adalah suaramu. Nah, kita coba maknai kalimat yang dituliskan Nizami di sini. Yang pertama adalah jiwa manusia atau hidup manusia itu sebenarnya seperti kilatan cahaya ya, yang hanya bersinar sesaat sebelum pada akhirnya menghilang untuk selamanya gitu loh. So hidup manusia itu sebenarnya tidak abadi ya. Seberapapun kita mengejar apa yang ada di dunia ini, tetap saja hidup kita itu seperti kilatan cahaya gitu loh. Kalaupun kita merasa hidup kita bisa sampai 100 tahun, 100 tahun itu pun tetap sebuah kilatan cahaya. Karena kilatan cahaya kan pada akhirnya juga akan menghilang selamanya gitu. Dan takdir yang tidak mungkin kita bantah kan kematian gitu loh. Nah, kalau di filsafat barat mungkin kita kenal Martin Heidegger pernah bilang tentang faktisitas, dan faktisitas yang tidak mungkin dibantah orang ya kenyataan akan atau fakta akan kematian gitu loh. Nah, ya hidup itu ya kilatan cahaya. So sebenarnya kita nggak perlu sumpek-sumpek ya, tinggal mengikuti apa yang dianjurkan oleh agama tentang bagaimana berkehidupan, apa yang dianjurkan oleh tata nilai sosial tentang bagaimana berkehidupan. Karena hidup kita itu ya seperti kilatan cahaya saja. Dan segala sesuatunya pasti ditakdirkan untuk mati. Tidak ada yang tercipta untuk selamanya gitu. Entah itu kita, entah itu orang tua kita, entah itu orang yang kita cintai, semuanya tidak ada yang abadi. Pasti pada akhirnya akan mati. Tapi kita bisa terselamatkan ya. Mungkin ini kata yang bisa mewakilinya. Jadi kita bisa terselamatkan meskipun kita pada akhirnya mati gitu ya. Kita pada dasarnya tidak abadi, tapi kita bisa mati dalam kondisi yang jauh lebih baik. Kita bisa berakhir atau cerita kita bisa berakhir dalam kondisi yang jauh lebih baik gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah jika kita mati sebelum kita benar-benar mati. Kalau di situ kan tulisannya jika kau mati sebelum kau benar-benar mati. Maksud dari jika kau mati sebelum kau benar-benar mati ini sebenarnya bagaimana kita membunuh diri kita terhadap dunia gitu. Bunuh diri bukan jasad ya, tapi memalingkan wajah dari dunia. Ini kalau Nizami bilangnya begitu. Memalingkan wajah kita dari dunia. Jadi tidak terikat pada dunia. Biasanya ini khas dari sufisme ya. Jadi berusaha untuk tidak terikat pada dunia. Tidak terikat pada dunia bukan berarti meninggalkan dunia ya. Tidak bekerja, tidak mencari nafkah, bukan. Tapi tidak terikat pada
itu semua, materi, kekayaan, jabatan, ciri-ciri tidak terikat pada hal-hal itu. Sebenarnya kalau hal itu tidak ada, kita tidak merasa gelisah, galau, dan tidak apa-apa gitu. Ketika materi tidak ada, ya tidak apa-apa. Ketika kita tidak punya jabatan, ya tidak apa-apa. Itu sebenarnya salah satu indikator bahwa kita mampu untuk memalingkan wajah kita dari dunia, mampu melepaskan keterikatan kita terhadap dunia. Jadi apa yang dimaksud dengan memalingkan wajah dari dunia? Apa yang dimaksud dengan membunuh diri sebelum benar-benar mematikan diri sebelum kita benar-benar mati? Ya tidak terikat pada entitas apapun yang ada di dunia, karena apapun yang ada di dunia itu tidak ada yang abadi. Harta, tahta, jabatan, dan apapun itu semuanya tidak ada yang abadi. So jangan mengikat hidup kita. Bagaimana indikatornya tentang dunia yang tidak mengikat hidup kita? Kalau tidak ada dunia tidak apa-apa gitu loh. Kalau tidak ada kekayaan, it's okay, yang penting saya bisa makan. Kalau tidak ada jabatan, it's okay, yang penting saya bisa menghidupi keluarga saya gitu loh. Itu indikator tentang memalingkan wajahmu dari dunia atau melepaskan keterikatan kita terhadap dunia. Nah, kemudian mungkin kalau di Sunan Kalijogo itu ada konsep namanya mati sajroning urip ya. Jadi mati dalam kehidupan. Itu juga menurut saya maknanya hampir sama dengan apa yang dituliskan oleh Nizomi tentang jika kau mati sebelum kau benar-benar mati. Nah, berikutnya adalah tentang takdir ya. Jadi mau seperti apa nasib kita nanti setelah kematian dan seterusnya, seperti apa kondisi kita nanti, itu sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing gitu loh. Karena menurut Nizomi, kau adalah takdirmu sendiri, dan apapun takdir itu atau akan seperti apa nantinya itu berada dalam dirimu sendiri gitu loh. Kalau kita terlalu jauh untuk membicarakan akhirat, maka apa yang akan terjadi di dunia, bagaimana kondisi kita di dunia, itu sepenuhnya ada dalam genggaman diri kita sendiri gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu takdir kita akan A atau B, maka kita harus terus mencari kan. Sehingga pada akhirnya kita sampai pada takdir A atau B, kemudian bertawakal kepada Tuhan gitu. Dan pada akhirnya yang baik akan berkumpul yang baik, yang buruk akan berkumpul dengan kaumnya. Jadi takdir kita ada dalam tangan kita masing-masing dan kita akan berkumpul dengan orang yang seperti apa ya, seperti pada dasarnya itu juga ditentukan oleh bagaimana kita mentreatment hidup kita sendiri, bagaimana kita mendesain hidup kita sendiri. Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang baik apabila kita mendesain hidup kita penuh dengan kebaikan, dan begitu juga sebaliknya gitu loh. Jadi menyerahkan sepenuhnya kepada takdir dalam kepasifan sebenarnya sebuah tindakan yang kurang bijak ya, karena kita kan tidak pernah tahu takdir kita seperti apa. Apakah takdir kita menjadi orang yang tidak mampu mencintai atau takdir kita menjadi orang yang mampu mencintai, kita tidak pernah tahu itu gitu loh. Sehingga kita sebenarnya hanya perlu terus mencari dan belajar gitu. Apakah takdir kita pintar atau bodoh, kita tidak pernah tahu. Nah, setidaknya kita bisa mencari tahu apakah takdir kita pintar atau bodoh ya dengan mencarinya, dengan bekerja, dengan belajar, dan seterusnya gitu. Dan pada akhirnya ya rahasia yang akan diumumkan di puncak gunung, mungkin yang dimaksudkan Nizomi ini adalah segala macam apa yang kita perbuat di dunia itu pada dasarnya nanti sebenarnya bukan entitas yang tidak berkaitan dengan diri kita, tapi melainkan gema suara kita sendiri gitu loh. Ya, jadi ketika rahasia hidup kita itu kemudian diumumkan di puncak gunung, ya sebenarnya rahasia itu bukan rahasia yang bersifat ekstern dan tidak ada hubungannya dengan kita, tapi sebenarnya itu suara kita sendiri gitu loh. Dan pada akhirnya kita menyadari ya bahwa itu suara kita sendiri gitu. Itu hanya semacam gema saja. Jadi ketika kita misalnya di sebuah gua dan kemudian kita berteriak, suara lanjutan pasca teriakan kita itu sebenarnya bukan suara lain, bukan suara eksternal, bukan suara orang lain, tapi suara kita sendiri gitu. Jadi apa yang kita perbuat di dunia itu sebenarnya seperti meneriakkan suara kita dalam sebuah gua, karena gemanya itu pasti akan kembali, dan gema itu pada akhirnya kita sadari sebenarnya suara kita sendiri gitu.
So sebenarnya banyak yang hal-hal yang bisa kita maknai dari kalimat Nizomi pada bagian 20 ini ketika Said meninggal. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian 21, kesakitan, penyesalan, dan kesedihan. Saat sedang mengeluarkan sajak-sajak cintanya di hadapan kerumunan orang, tiba-tiba secari kertas bertuliskan Laila Majnun jatuh di hadapannya, di hadapan Majnun ya. Ia tersenyum kemudian menyobek kertas itu dan membuang yang bertuliskan Laila. Maksudnya begini. Jadi ketika Majnun ini kan ketika Kois sudah berubah menjadi Majnun, mungkin teman-teman bisa cek di part sebelumnya, di sesi sebelumnya. Dia itu punya kegiatan atau aktivitas yang khas ya. Jadi mengeluarkan sajak, bernyanyi dan seterusnya tentang cinta, tentang Laila. Dan ketika orang mengerumuninya, Majnun sebenarnya tidak menghiraukan itu karena yang ada di pikirannya itu sebenarnya cuma Laila, Laila dan Laila saja gitu. Nah, tiba-tiba ketika dia sedang melakukan aktivitasnya itu, ada secari kertas yang bertuliskan Laila Majnun. Di novelnya bertuliskan seperti itu ya, Laila strip Majnun di hadapannya. Entah siapa yang melemparkan secari kertas itu. Nah, ketika secari kertas itu kemudian dibaca oleh Majnun, tiba-tiba Majnun merobek kertas itu. Yang dirobek adalah kertas yang bertuliskan Laila dan kertas itu kemudian dibuang. Saya lupa dibuang ke belakang atau dibuang ke depan ya. Jadi kertas yang bertuliskan Laila itu dibuang, sedangkan kertas yang bertuliskan Majnun tetap dia simpan. Kemudian orang-orang yang mengerumuninya itu bertanya kepada Majnun, "Wahai Majnun, kenapa kemudian kau merobek secari kertas itu? Bukankah yang kamu inginkan adalah bersatu bersama Laila gitu? Itu adalah apa ya, simbol dari persatuan kalian berdua dalam secari kertas. Tapi kenapa kau merobeknya? Kenapa justru yang dibuang adalah tulisan yang bertuliskan Laila, bukan namamu gitu. Nah, kemudian Majnun jawab seperti ini, kita dapat melihat kerang namun tak dapat melihat mutiara yang tersimpan di dalamnya. Nama seseorang itu hanyalah sebuah kerang, dan tak lebih dari itu. Apa yang tersembunyi di balik kerang itulah yang terpenting. Aku adalah kerang, dan ia adalah mutiaraku. Jadi, kita bisa maknai semacam ini. Nama bagi Majnun itu sebenarnya cuma kulit kerang. Dia cuma cangkang kerang. Yang terpenting itu ya orangnya. Yang terpenting adalah kehadirannya, tampilannya. Sorry, bukan tampilan, kehadirannya ya. Yang terpenting adalah eksistensinya gitu loh. Jadi apalah artinya secari kertas bertuliskan nama Laila apabila Lailanya saja tidak hadir gitu loh. Nah, yang tersembunyi dalam kerang itulah yang terpenting. Dialah mutiaraku. Siapa mutiaraku? Laila gitu loh. Sama halnya ketika kemudian cinta selalu diidentikan dengan materi-materi gitu ya, ataupun ide-ide, simbol-simbol apapun itu gitu kan. Cinta diidentikan dengan setangkai bunga mawar, cinta diidentikan dengan lambang hati, simbol hati, cinta diidentikan dengan pemberian sejumlah barang-barang branded dan seterusnya. Itu pada dasarnya ya cuma kerang saja. Ucapan aku sayang kamu, ucapan aku cinta kamu itu sebenarnya hanya kulit kerang saja, itu hanya cangkang kerang saja. Yang terpenting adalah apa yang ada di balik cangkang kerang itu. Yang jelas yang dicari adalah cintanya, dan cinta itulah mutiaranya. Apakah cinta ada di balik kalimat aku sayang kamu atau aku cinta kamu? Itu yang terpenting daripada perkataan-perkataan itu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kehadiran cinta itu bisa dirasakan dirimu gitu, bukan perwakilan-perwakilan, representasi-representasi yang mengatasnamakan ini loh cinta, inilah cinta itu. Cinta diwakili oleh setangkai bunga mawar, cinta diwakili oleh barang-barang branded, cinta diwakili oleh kalimat aku sayang kamu, aku cinta kamu. Yang jauh lebih penting dari itu adalah cintanya itu sendiri, kehadiran cinta itu sendiri, bukan wakil-wakil atas cinta. Bukan representasi, apalagi representasi itu presentasi yang sudah diulang gitu, atas cinta itu sendiri. Misalnya Erich Fromm dalam karyanya The Art of Loving atau Seni Mencintai, dia pernah mengatakan apa sih yang diberikan manusia terhadap manusia yang lain, apa sih yang diberikan kamu, dirimu kepada orang yang kamu cintai. Itu bukan soal representasi, perwujudan wakil-wakil
seperti apakah setangkai bunga mawar, apakah emoji hati, apakah kalimat aku sayang kamu gitu loh. Tapi yang diberikan manusia kepada manusia yang lain adalah potensi yang ada dalam dirinya, kegembiraannya, candanya, pengetahuannya, perhatiannya, ya, penghormatannya terhadap manusia yang lain. Itu yang sebenarnya dicurahkan oleh manusia kepada manusia yang lain. Itulah yang dicurahkan antara kamu dan orang yang kamu cintai. Itulah yang dicurahkan kita terhadap orang yang kita cintai gitu loh. Jadi keterwakilan, perwakilan, representasi yang mengatasnamakan ini loh cinta, inilah cinta, itu sebenarnya cuma kulit kerang saja. Itu hanya apa? Cangkang kerang saja. Mutiaranya apa? Mutiaranya ya dirimu sendiri. Mutiaranya ya potensi-potensi yang ada dalam dirimu sendiri. Mutiaranya apa? Perhatianmu, pengetahuanmu, candamu, senyummu, gitu loh. Itulah mutiaranya. Gitu. Itu yang sebenarnya dibutuhkan manusia atas manusia yang lain. Bukan barang-barang, bukan materi-materi, bukan representasi-representasi. Bagaimana bisa Anda merasakan cinta ketika orang yang kamu cintai hanya memberikan sebatang coklat dan mengatasnamakan aku sudah cinta kamu? Bagaimana kamu bisa merasakan cinta kalau orang yang kamu cintai hanya memberikan emoji hati, hanya memberikan kalimat aku sayang kamu via virtual lagi gitu kan? Yang kamu butuhkan kan cintanya dia, bukan representasi dari cintanya dia. Gitu. Yang kamu butuhkan adalah kehadiran cintanya, bukan kehadiran representasinya. Representasi itu ya kulit kerang saja. Supaya kemasannya jauh lebih baik, maka dia butuh kulit kerang, dia butuh cangkang. Tapi yang lebih esensial adalah mutiaranya, kehadiran cintanya. Itu yang dimaksudkan Majnun dalam bagian ke-21 ini. Nama Laila yang kemudian saya sobek itu cuma kulit kerang saja. Dia hanya cangkang kerang saja. Yang saya butuhkan sebenarnya atau yang hari ini eksis dalam hidup saya, yang bersemayam di hidup saya, Laila itu sendiri, cinta Laila itu sendiri. Agak sulit untuk dipahami, tapi sebenarnya bisa dirasakan gitu loh. Seperti dalam bukunya Farudin Faiz ya, Dunia Cinta Filosofis Khalil Gibran, beliau mengutip salah satu syekh saya lupa, salah satu syekh di Turki, saya lupa namanya. Itu dia mengutip tentang definisi cinta, bahwa cinta itu orang yang cinta itu sebenarnya tidak bisa didefinisikan, tapi bisa dirasakan. Yang orang yang hanya bisa paham cinta itu ya sama seperti orang yang merasakan nikmatnya madu gitu. Orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya madu, ya dia tidak paham apa itu madu gitu. Sama halnya dengan cinta. Oke, kita masuk ke bagian 22 ya. Kekuatan cinta Majnun. Oke, di bagian ini sebenarnya Majnun dikunjungi oleh pamannya ya. Dikunjungi oleh pamannya, kemudian pamannya membawakan pakaian, membawakan makanan gitu kan. Karena Majnun ini hidup di alam liar, jadi teman-temannya Majnun ini para hewan gitu. Bahkan di bukunya Nizomi itu, di Laila Majnun, dituliskan bahwa Majnun ini seperti Nabi Sulaiman ya. Jadi dia seolah-olah bisa mengendalikan hewan, dia seolah-olah bisa berbicara dengan hewan gitu. Jadi teman-temannya ya hewan itu sendiri. Jadi para hewan menjaga Majnun, mencintainya tanpa pamrih. Dan kemudian pada satu kesempatan pamannya ini memberikan makanan kepada Majnun, tapi Majnun menolak dan melempar makanan itu ke teman-teman hewannya. Dan kemudian Majnun berkata seperti ini, apakah hewan mencontoh tingkah laku manusia? Apakah atribut yang biasanya disertakan pada setiap nama hewan buas di bumi ini hanya merupakan gema suara manusia itu sendiri? Renungkanlah hal ini selagi kita mengalihkan perhatian ke tempat lain. Ini menarik ya. Majnun di sini mengatakan, apakah hewan mencontoh tingkah laku manusia? Kita selalu menyematkan beberapa sifat seperti kebuasan, kekejaman, apalagi ketidakbaikan itu kepada hewan buas khususnya ya. Di mana hewan buas itu membunuh hewan yang lain, di mana hewan buas itu menggigit anaknya sendiri, bahkan di hewan-hewan tertentu anaknya sendiri dimakan, atau dalam kalau di belalang sembah mungkin pasangannya sendiri ketika bercinta dimakan gitu kan. Nah,
kita sering menyematkan bahwa hewan-hewan ini seolah-olah tidak memiliki rasa, tidak memiliki cinta, dan hidupnya hanya penuh dengan kepuasan gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kepuasan ini mencontoh tingkah laku manusia gitu loh. Ketika kita menyematkan orang yang buruk itu dengan sematan bahwa dia seperti binatang, dia seperti hewan, seolah-olah hewan dan binatang itu tidak punya nilai-nilai kebaikan, sehingga ketika ada orang buruk kita sematkan nama hewan kepada dia gitu. Kita sematkan sifat-sifat kebinatangan, kehewanan kepada dia yang berbuat buruk. Pertanyaannya, kenapa yang disematkan nama hewan? Apakah apakah justru yang dilakukan manusia itu bukan mencontoh hewan, tapi hewan yang justru mencontoh tingkah laku manusia gitu. Jadi apakah atribut yang biasanya disertakan pada setiap nama hewan merupakan gema suara manusia sendiri? Ketika kita mengatakan Anda buas, Anda beringas, Anda kejam, itu bukan berarti gema suara hewan yang ada dalam hidup manusia, tapi kenapa kemudian hewan jadi beringas, buas, dan seterusnya? Hewan yang meniru gema suaranya manusia gitu loh. Jadi renungkanlah hal ini selagi kita mengalihkan keperhatian di tempat yang lain gitu loh. Selagi kita sejenak untuk melihat sisi lain dari kehidupan ini gitu ya. Kalau kita hari ini fokus pada COVID, pada politik praktis, pada ekonomi, coba kita lihat ke tempat yang lain ketika ada semat menyemat gitu ya. Anda puas, Anda beringas, dan seterusnya. Sebenarnya manusia tidak melakukan tindakan yang merepresentasikan tindakan binatang, tapi justru manusia menciptakan tindakannya sendiri yang kemudian nanti keberingasan, kebuasan itu yang dilakukan singa, yang dilakukan macan kumbang itu sebenarnya serupa dengan apa yang dilakukan manusia. Jadi bukan manusia yang serupa binatang, tapi binatang yang serupa dengan manusia gitu. Menarik ya. Jadi apa yang dilakukan hewan di bumi ini jangan-jangan gema suara manusia itu sendiri, bukan suara hewan itu sendiri atau gema suara hewan yang ada di hidup manusia. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian 24 ya. Jadi kita agak loncat. Bintang yang jatuh dari surga. Jadi pada satu kesempatan ada seorang misterius yang mendatangi Majnun untuk memberi pesan dan informasi tentang Laila ya. Jadi ada orang misterius, seorang sosok tua gitu ya, yang tiba-tiba mendatangi Majnun yang ya sedang di hutan liar gitu ya. Dan kemudian dia membawa informasi tentang Laila. Yang pertama, informasinya adalah Laila tidak bahagia dengan pernikahannya ya. Jadi meskipun Laila dipinang oleh Ibnu Salam yang super power, yang super kaya, tapi dia tidak bahagia. Dan itu sebenarnya bisa kita identifikasi ketika di bagian yang subtitlenya kalau nggak salah, ketika jiwa menjadi nisan ya. Itu sebenarnya simbol bahwa Laila tidak bahagia, bahkan jiwanya itu seperti sebuah nisan. Laila mengatakan kepada sosok misterius ini, kepada seseorang yang misterius ini bahwa ia lebih gila dari Majnun. Laila di sini declare bahwa sebenarnya yang lebih gila antara Majnun dan saya itu saya. Yang lebih yang lebih all out. Apa all out ya? Maksudnya benar-benar gila, benar-benar bodoh atas cinta mencintai ini ya sebenarnya Laila, bukan Majnun. Nah, makanya ada kalimat di situ. Seorang wanita mungkin merasa ingin berjuang dan menunjukkan keberanian bagaikan seekor singa, namun atas nama kehormatan serta martabat, ia harus bertindak sesuai kodratnya. Bukan kuasa saya untuk mengakhiri penderitaan ini. Saya tak punya pilihan selain tunduk. Ini menarik ya. Laila itu justru merasa tidak bisa mengekspresikan segala macam rasanya dalam jiwanya kepada Majnun, kepada orang-orang, kepada halayak, kepada publik. Karena apa? Ada kehormatan yang harus dia pertaruhkan di situ. Dan dia tidak bisa melawan kodratnya. Ini menarik sebenarnya. Ini sebenarnya akan menarik ketika kita bawa ke kajian gender ya. Bahwa yang dialami Laila itu bukan kodrat, tapi melainkan konstruksi sosial. Gitu kan? Atribut sosial. Jadi dia pada dasarnya bisa dipertukarkan. Posisi Laila, ketundukan Laila itu sebenarnya tidak kodrat, tidak mutlak, tapi juga bisa diperjuangkan untuk dihilangkan gitu.
Laila tidak merasa punya kuasa ya untuk mengakhiri penderitaan yang dia rasakan, sehingga dia harus tunduk pada ayahnya, pada sukunya. Dia tidak bisa keluar rumah karena ada konsekuensi-konsekuensi sosiologis ya. Ya, apakah nanti ayahnya akan meninggal karena apa, shock dan seterusnya, atau bahkan dia akan dibunuh dan seterusnya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas posisi perempuan dalam konteks sosiologis dalam kisahnya Nizomi ini benar-benar tersubordinasi. Bahkan untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada orang yang dia cintai tidak bisa. Makanya Laila sebenarnya merasa bahwa dia pada dasarnya bisa menunjukkan keberanian seperti seekor singa. Tapi situasi dan kondisi tidak bisa membuat dia seberani itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah tunduk sambil menangis dan seterusnya. Ini sebenarnya bias gendernya lumayan juga ya, tapi menjadi menarik sebenarnya. Apa makna yang bisa kita ambil sebenarnya, baik laki-laki maupun perempuan itu sebenarnya punya hak yang sama untuk mengekspresikan rasa cintanya, punya hak yang sama untuk mencintai dan dicintai, punya hak yang sama untuk memilih siapa yang akan dia cintai, punya hak yang sama untuk menentukan dalam kondisi apa saya akan mencintai dan seterusnya. Jadi tidak ada keistimewaan apakah laki-laki jauh lebih berhak mengekspresikan rasa cinta ketimbang perempuan, itu tidak ada. Karena perempuan juga punya hak yang sama. Buat teman-teman yang perempuan, ketika teman-teman merasa perlu mengekspresikan rasa cintanya kepada orang yang Anda cintai, ekspresikan saja. Karena pengekspresian itu sebenarnya justru menjadi kepuasan tersendiri ya bagi diri kita yang sedang mencintai gitu. Apapun itu, apapun ekspresinya, apakah dengan bernyanyi kah, apakah dengan stalking kah, dan apapun itu, ekspresikan saja apa yang Anda rasakan kepada orang yang Anda cintai gitu. Apakah harus berbalas, apakah harus dibalas dan seterusnya, itu sebenarnya nanti kita bisa ketemu di The Art of Loving kah, atau di beberapa bagian akhir, apakah Majnun pada akhirnya cintanya dibalas oleh Laila. Mungkin kita akan ketemu di situ. Tapi prinsipnya adalah baik laki-laki dan perempuan, kalian punya kesempatan, punya peluang, punya hak yang sama untuk mengekspresikan rasa cinta Anda. Tidak ada yang melawan kodrat di sini. Tidak ada kodrat dalam cinta dan mencintai. Oke, mungkin itu dulu ya dari Mulung Pikiran sesi ke-6 atau Laila Majnun part kesekian. Saya lupa part keberapa ini. Kita sampai di subtitlenya Bintang yang Jatuh dari Surga. Dan beberapa bagian berikutnya mungkin kita akan ketemu Surat Cinta Majnun, Surat Cinta Laila. Mungkin kalau kisahnya di bagian-bagian berikutnya tidak begitu panjang, saya akan selesaikan sesi atau part berikutnya, itu saya akan selesaikan Laila Majnun. Tapi kalau agak panjang kisahnya dan banyak wisdomnya, banyak hikmahnya, nanti mungkin saya akan potong jadi 2 part ya. Jadi masih ada 2 part lagi untuk Laila Majnun kalau kisahnya panjang. Tapi kalau kisahnya pendek, mungkin saya akan jadikan 1 part dan kita selesaikan Laila Majnun. Setelah itu kita bisa beralih ke literatur berikutnya. Entah apa ya literaturnya ya. Bisa, yang jelas saya akan selang-seling ya. Jadi kalau di pengantar teori sosial kita agak serius-serius, nanti ada literatur yang lain yang mungkin kita agak santai ya, seperti Laila Majnun, atau mungkin nanti saya ambil The Art of Loving atau Dunia Cinta Filosofis Khalil Gibran misalnya, atau novel-novel populer yang mungkin pernah saya baca, nanti saya coba paparkan di sini ya, atau kita coba mulung pikiran di buku-buku yang agak nyantai. Tapi untuk sesi seriusnya kita akan tetap melahap pengantar teori sosial ya sampai selesai. Setelah itu kita masih pengantar-pengantar, mungkin nanti agak minta rekomendasi dari teman-teman, apakah kita mau ke pengantar filsafat atau kita lanjutkan di teori sosial paradigma ganda, atau nanti kita ke sosiologi perubahan sosial. Entah kapan ya. Pengantar teori sosial juga saya nggak tahu kita bisa selesai di tahun ini atau tahun depan, karena kita masih di bab pertama dan masih subbabnya juga masih belum selesai. Sama dengan Laila Majnun, kita masih punya 1 atau 2 part lagi. Setelah itu kita beralih ke literatur yang lain yang setipe dengan
Laila Majnun ya. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Mulung Pikiran sesi berikutnya.